akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Basuki Cahayapurnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif pada Rabu ini, tanggal 19 November 2014. Yang lebih populer dengan nama Ahok Joko Widodo yang terpilih sebagai Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Ahok dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Jika berhalangan, Presiden bisa diwakili oleh Wakil Presiden, dan jika Wakil Presiden berhalangan, pelantikan dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak ditinggalkan oleh Jokowi, muncul polemik ihwal orang yang berhak mengisi kursinya sebagai DKI 1. Polemik itu berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disusul penerbitan Perpu yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. Kalau nanti diputusin tanggal 25 dan itu menjadi kebijakan negara, dia mau keluar nggak dari bangsa ini? Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selepas Jokowi meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama lantas diusulkan sebagai gubernur
dalam rapat paripurna DPRD DKI beberapa waktu lalu. Hal ini terkait rekomendasi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo agar Presiden Joko Widodo bisa segera melantik Ahok menjadi Gubernur DKI. Sudah menyampaikan surat kepada PLT Gubernur dan kepada Ketua DPRD. Ketua DPRD kemarin sudah kita undang ke sini. Dasar surat yang dibuat oleh Dirjen kami itulah dasar yang bisa dijadikan pegangan oleh DPRD dan oleh Pak Ahok untuk segera dilantik. Namun hal ini menjadi polemik lantaran dari pihak Koalisi Merah Putih atau KMP tidak ada yang hadir. KMP menganggap paripurna tersebut tidak sah dan berencana membuat paripurna tandingan. Jalan terjal Ahok dimulai saat ia mengirimkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Gerindra. Ahok menganggap sudah tidak lagi menyandang posisi politik apapun di dalam partai pada saat itu. Tidak sepakatnya Ahok dengan partai yang sempat mengusungnya tersebut lantaran Gerindra menjadi salah satu pencetus rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah tidak langsung atau diserahkan kepada DPRD. Ini cuma alasan pengen elit aja main. Makanya saya menantang itu dari dulu. Kamu bisa bayangkan kalau dulu pemilihan lewat DPRD mungkin nggak Pak Jokowi dan saya terpilih di Jakarta. Nggak mungkin. Mungkin nggak di Belitung Timur yang fraksi Partai Bulan Bintang 55%, saya terpilih jadi bupati. Nggak mungkin. Jadi orang nggak akan pernah tahu ada yang namanya presiden terpilih yang berusukan kalau sistem dipilih DPRD. Nah itu yang terjadi. Kan kita masih ingat, kenapa dulu reformasi kita berbalik ke langsung. Karena kita sudah temukan lebih banyak mudaratnya dipilih oleh DPRD. Kenapa sekarang tiba-tiba balik lagi? Dan saya kan 2,5 tahun di DPR RI. Teman-teman semua sepakat kok dipilih langsung, kenapa tiba-tiba berubah? Nah itu aja masalahnya. Ya kalau udah begitu kan saya sudah tidak bisa menjadi anggota partai yang baik. Karena secara ADART namanya anggota partai harus tunduk kepada keputusan partai. Nah kalau saya tidak bisa tunduk pada keputusan partai, ya sudah konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti, itu aja. Terkait pengunduran diri Ahok, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tidak mempermasalahkannya. Prabowo menganggap hal tersebut merupakan hak politik seseorang. Mengundurkan diri dasar partai itu hak politik warga negara, tidak ada masalah. Itu hak kita. Kenapa? Bagaimana ya kalau Toto Kromo, kalau apa ya? Kalau etika antara manusia mungkin ada norma-norma ya. Kira-kira begitu. Sakit hati nggak Pak dengan sikap Pak? Oh, masa sakit hati? Namun tidak demikian dengan Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra M. Taufik. Ia cukup geram terhadap tingkah laku Ahok. Kan Ahok mundur itu karena Gerindra mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Itu udah kebijakan partai. Mestinya dalam proses menentukan kebijakan dia ikut dong aktif terlibat perdebatan di situ kan. Kalau dia jadi keputusan dia mesti taat sebagai anggota partai. Kalau dia nggak taat ya silahkan keluar. Makanya kita dengan senang hati. DPR memutuskan, bila DPR memutuskan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, apa sikap dia? Kan itu kebijakan negara jadinya. Sebagai warga negara, tadi kan dia ada warga partai, dia keluar. Kalau nanti diputusin tanggal 25, dan itu menjadi kebijakan negara, dia mau keluar nggak dari bangsa ini? M. Taufik menjadi ancaman serius bagi jalan Ahok guna mengganjalnya menuju kursi gubernur.
Dengan berbekal Perpu nomor 1 tahun 2014, Ahok dianggap tidak serta-merta dapat menduduki jabatan gubernur DKI. Pasal 173 maksudnya mengatakan bahwa bila gubernur berhalangan tidak serta-merta wakil gubernur menjadi gubernur. Ahok juga tidak pantang surut. Berbekal Perpu yang sama, ia menganggap hal tersebut sudah cukup mengukuhkan dirinya sebagai DKI 1. Maka kalau tafsiran M. Taufik, saya itu tidak mungkin jadi gubernur, tetap wagub. Jadi mereka mau pilih gubernurnya. Itu tafsiran M. Taufik di DPRD, Gerindra DKI. Tafsirannya dia nih, dia lagi cari tafsiran. Ahok itu tetap wagub, sekarang PRT nggak apa-apa. Nanti mereka akan memilih gubernur pengganti Jokowi. Ini tafsiran yang undang-undang yang baru, top juga tafsirannya. Tidak hanya itu, M. Taufik juga disebut-sebut menjadi saingan Ahok dalam memperebutkan kursi panas DKI 1 setelah KMP memunculkan namanya. Bukan cabut dari gubernur. Kalau Pak Taufik berhasil membuat sebuah presiden hukum bahwa Ahok itu sepeninggal Pak Jokowi tidak diangkat jadi gubernur, tapi tetap jadi wagub kan? Itu kata Pak Taufik. DPRD itu memilih gubernur pengganti Jokowi kan? Terus kalau yang terpilihnya adalah Taufik jadi gubernur DKI, saya ngapain jadi wakilnya Taufik? Mendingan gue berhenti. Itu loh. Kenapa Pak? Ya ngapain bantu orang kayak gitu? Namun mengenai polemik siapa yang berhak menggantikan posisi Joko, Dirjen Ojo Hermansyah Johan menegaskan bahwa pelaksana tugas gubernurlah yang berhak menjadi gubernur resmi selama sisa jabatan yang ditinggal gubernur sebelumnya. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, ya, maka wakil gubernur diangkat menjadi gubernur untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Itu diatur di peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014. Artinya apa? Artinya dengan Pak Jokowi jadi berhenti menjadi gubernur, maka wakil gubernur ini menggantikan dia sebagai gubernur. Nah, itu sudah diatur di Perpu nomor 1 2014 pasal 203. Dengan beberapa keputusan yang menyebut Ahok dapat menduduki posisi gubernur DKI Jakarta, tidak lantas membuat seluruh masyarakat Jakarta menjadi puas. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Seperti inilah bentuk penolakan Front Pembela Islam atau FPI terhadap Ahok. Awalnya, mereka melakukan demonstrasi terkait penolakan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.